Hari ini P1 saya sendiri, P2 Ibu Erma, berikut juga P3 dan P4 Saudara Jerry, dan P5 Pak Sopran. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah dan pelayanan kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami dapat berkumpul di tempat ini untuk dapat melayani dan memuji nama-Mu dalam kebaktian pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya tangan-Mu saja yang dapat menuntun kami, dan dengan arahan-Mu saja kami dapat melayani dengan tidak kurang suatu apa. Inilah kami Tuhan, lindungi kami dalam pelayanan, supaya kami tidak kurang suatu apa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Desi E. Watimena Kalalo STH. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya laut, merdunya gemericik air dan syadunya senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang sangat lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan bermain karya ciptaan Allah yang maha agung. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk memuji Allah yang hadir dalam pelayanan firman dan melakukan pujian dari KJ 60 bait 1 dan 7. Terima
kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur untuk setiap kasih dan berkat-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat dan penyertaan-Mu senantiasa kami alami. Melalui ibadah bulan Pelkes sepanjang 1 bulan ini, kami didorong untuk terus menghidupi pelayanan dan kesaksian kami di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami dipanggil untuk terus menyaksikan kemurahan dan keperkasaan Allah melalui setiap karya layan nyata yang dapat kami lakukan di setiap waktu. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar setiap karya kami senantiasa menghadirkan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, ketika kami hendak mengakhiri bulan Pelkes GPIB, kami bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk menyaksikan kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama, di tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hati dan pikiran kami, memberi kami hikmat dan kemampuan untuk memahami firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap waktu. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami umat manusia
untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang akan kita baca secara bergantian. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon raja orang Amori. Dan Og raja negeri Basian. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan dulu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
frasa ini pada bagian atau perikop bacaan kita diucapkan sebanyak 26 kali, atau dapat dikatakan di setiap ayat pada pasal ini. Frasa ini merupakan suatu bentuk pujian yang disampaikan umat secara berulang-ulang kepada Allah, menunjukkan suatu pengakuan bahwa sesungguhnya kasih dan setia Allah berlangsung terus-menerus dan bahkan sampai selama-lamanya. Pujian berulang yang disampaikan ini tentu bukan sekedar bentuk pengulangan biasa. Namun pujian berulang ini disampaikan berangkat dari pengalaman berharga yang dialami oleh umat, yang kemudian mendorong umat untuk menyaksikan tentang kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan utama Mazmur ini adalah sebuah ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Jadi dicatat di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang dengannya atau dengan keperkasaan atau dengan kemahakuasaan itulah kemudian Allah mau menyatakan 3 hal. Yang pertama yaitu menyatakan keajaiban. Mulai dari Allah yang mencipta langit bumi beserta matahari, bulan dan bintang untuk menerangi bumi dan juga seisinya. Hal ini hendak menyatakan bahwa kalau bukan karena kemahakuasaan Allah, maka peristiwa ajaib penciptaan tidak pernah terjadi. Hal yang kedua, keperkasaan Allah atau kemahakuasaan Allah mau berbicara tentang karya keselamatan. Ada berbagai pengalaman umat bersama dengan Tuhan dipaparkan pada bagian-bagian ini, bahwa peristiwa Israel yang diselamatkan dari penguasa jahat dicatat ayat 10 hingga 12. Yang selanjutnya dengan keajaiban Israel dibebaskan dari pengejaran Fir'aun, ayat yang ke-13 hingga 15. Bahkan akhirnya Israel dipulihkan sebagai bentuk pemenuhan janji Allah atas umatnya, di mana Israel dikuatkan dalam berbagai pergumulan mereka saat berada di padang gurun, sehingga dapat menikmati berbagai anugerah pemberian Allah sebagai pemenuhan janjinya atas tanah milik pusaka, ayat 16 dan 20. Dan bagiannya yang ketiga, kemahakuasaan Allah, kebaikan Allah hendak menyatakan kasih, bahwa Allah dengan penuh kasih senantiasa memperhatikan umatnya. Ayat 23 hingga 25 menyatakan hal ini. Bahkan dalam ketidakberdayaan, dalam ketiadaan, Allah tetap menaruh kasih kepada umatnya. Dengan merasakan dan menikmati segala keajaiban, keselamatan dan kasih yang Allah kerjakan dan anugerahkan atas kehidupan umatnya, maka tidak ada hal lain yang dapat dilakukan umat selain ungkapan syukur yang naik kepadanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghayati kebenaran firman yang disampaikan dalam pujian Mazmur ini, kita sebagai umat Tuhan juga diajak untuk bersama bersyukur kepada Dia. Perjalanan kehidupan kita merupakan rangkaian keajaiban demi keajaiban yang dikerjakan Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita sebagai wujud kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Mari coba kita renungkan di setiap hari perjalanan kehidupan kita. Tentu kita dapat menyatakan bahwa tidak ada satu bagian pun
dalam kehidupan kita yang mampu kita kerjakan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Katakan saja, ketika kita bangun pagi lalu dapat menghirup nafas, itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sebab siapakah di antara kita yang sanggup untuk memberikan nafas hidup bagi dirinya sendiri? Hal ini mau mengatakan bahwa ketika kita memulai kehidupan kita di suatu hari, kita memulainya dengan menerima keajaiban daripada Allah. Kalau kita sudah memulai kehidupan dengan keajaiban yang dikerjakan Allah, maka kita dapat merenungkan bahwa semua itu dilakukannya demi kasih-Nya bagi kita. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini GPIB menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mau mengajak kita kembali merenungkan perjalanan Polkes GPIB dari berbagai pergumulan yang dihadapi. Ada begitu banyak tempat-tempat atau yang disebut pos-pos Polkes GPIB yang sulit dijangkau. Mereka harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan, berhadapan dengan begitu banyak pergumulan, bahkan juga mereka harus berhadapan dengan penderitaan. Tidak jarang pos-pos Polkes GPIB harus berhadapan, bahkan bergaul akrab dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Namun syukur kepada Allah, ketika hingga saat ini pos Polkes GPIB dapat terus berkembang dan terus memasuki taraf atau tahap kemandirian. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena karya dan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, siapa kita yang mampu melakukan? GPIB saat ini sudah memiliki pos Polkes lebih dari 328 pos Polkes, dirintis oleh pendeta-pendeta yang dulu jumlahnya juga tidak banyak. Dari mana kekuatan, dari mana kemampuan mereka dapat? Dari Tuhan yang senantiasa setia menyertai. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menyadari akan semua hal itu, maka ajakan pemazmur dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini menjadi bacaan atau menjadi firman yang nyata dan benar, bahwa tidak ada lain yang dapat kita lakukan selain bersyukur kepada Tuhan, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan melakukan kita bakti 369. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan
dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, hendaklah hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah menyapa kami pada pagi ini, kembali mengingatkan kami, kembali mengajak kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia, berkat dan pemeliharaan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Perjalanan sejarah kehidupan kami membuktikan bahwa begitu banyak hal telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami menyaksikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu, sehingga kami dapat menampakkan kehidupan yang sungguh-sungguh bersyukur di dalam perjalanan kami setapak demi setapak. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami satu hati bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan bagi GPIB, di mana sepanjang 1 bulan ini Tuhan menyertai kami dalam rangkaian bulan Polkes GPIB, menghayati kembali perjalanan pelayanan dan kesaksian GPIB di tengah-tengah kehidupan bersama. Ada banyak tantangan pergumulan yang harus dihadapi GPIB untuk terus mengembangkan pelayanan dan kesaksian. Tapi syukur kepada Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, sehingga pelayanan dan kesaksian yang dilakukan senantiasa memberi dampak sukacita, damai sejahtera bagi banyak orang. Kami menyerahkan ya Tuhan pos-pos Polkes GPIB yang tersebar di berbagai tempat, terlebih yang berada di pelosok daerah dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi. Biarlah kasih Tuhan menjangkau mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan nyata. Dan karena itu Tuhan pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan perhatian yang nyata bagi pos-pos Polkes yang ada di GPIB. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar setiap gereja-Mu boleh terus mewartakan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi GPIB, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan persekutuan dan kesaksian yang dilakukan. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB di dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan di lingkup sinodal. Setiap kebijakan, keputusan yang diambil biarlah membawa kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan bagi musyawarah pelayanan Jateng DIY. Tuhan juga berkati agar menjadi wadah kebersamaan 13 jemaat yang ada di wilayah Jawa Tengah. Terlebih khusus kami berdoa bagi GPIB Jemaat Galilea Cilacap. Tuhan berkati agar persekutuan pelayanan kesaksian kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kami untuk berjumpa satu dengan yang lainnya dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah ibadah bersama. Biarlah Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, meskipun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lainnya, namun firman-Mu terus bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka dapat kembali melanjutkan kehidupan dan terus menghidupi setiap karya Kristus dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur bersama untuk keberhasilan anak-anak kami yang dapat memperoleh hasil kelulusan
juga memperoleh hasil kenaikan kelas. Biarlah mereka boleh bersuka cita karena keberhasilan yang mereka peroleh. Dan dengan penyertaan Tuhan mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Secara khusus bagi anak-anak kami yang bergumul mencari sekolah, Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik. Karena kami yakin dengan penyertaan Tuhan, mereka menemukan sekolah yang terbaik dalam mereka meraih cita-cita mereka. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan juga sukacita jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini boleh bertambah usia, baik secara pribadi maupun bersama dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah sukacita pertambahan usia yang dialami oleh umat-Mu akan terus mendorong jemaat untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin langkah hidup kami, agar karya keselamatan terus kami alami. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu akan terus melingkupi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Terlebih ketika mereka dengan hikmat Tuhan harus mengambil dan memutuskan berbagai bentuk kebijakan dalam persiapan menuju kehidupan dalam tatanan normal baru. Tuhan yang berkati agar setiap kebijakan yang diambil membawa kebaikan bagi banyak orang. Dan Tuhan juga menyertai seluruh rakyat Indonesia agar sungguh-sungguh dapat menjaga diri dengan baik, sehingga juga menjaga sesamanya dengan baik. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari vokal grup Komuger. Rasakan bahwa Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalas. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, serta urapi majelis jemaat dalam mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Yang pertama, kelas katekisasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu yang mempunyai putra atau putri usia minimal 16 tahun atau kelas 10 SMA atau SMK ke atas dan ingin mengikuti katekisasi, dapat mendaftar ke Korsek masing-masing atau ke sekretariat gereja. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat gereja pada setiap jam kerja. Kedua, peneguhan CD. Pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, pukul 9.00 akan dilaksanakan peneguhan CD bagi para katekisan. Dan bagi katekisan yang belum melengkapi berkas, agar segera melengkapinya. Paling lambat tanggal 30 Juni 2020, berkas sudah masuk ke kantor gereja. 3. Perhatian pos Pelkes Purwokerto. Dengan melihat kondisi bangunan pos Purwokerto yang sangat memprihatinkan, maka kami sangat mengharapkan perhatian dan kasih jemaat untuk renovasi dan pembangunan gedung di Purwokerto.
Berdasarkan rencana anggaran belanja, dibutuhkan dana sebesar 128.020.000. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk membantu upaya penggalangan dana ini, dapat menghubungi Ibu Lili Sapulete. Sumbangan yang telah masuk sampai dengan saat ini sejumlah 8.625.000. 4. Perbaikan pastori gereja Jalan Pisang. Dengan melihat kondisi atap bangunan pastori gereja Jalan Pisang yang sudah sangat memprihatinkan, yang saat ini sedang dalam renovasi, maka kami sangat mengharapkan perhatian dan kasih jemaat untuk membantu biaya renovasi atap bangunan pastori gereja Jalan Pisang. Berdasarkan rencana anggaran belanja, dibutuhkan dana sekitar sebesar Rp28.341.500. Sumbangan yang sudah masuk hingga saat ini sejumlah Rp13.795.000. 5. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat. 6. Terpujilah Tuhan untuk segala persembahan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat dalam kehidupan segenap warga jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
silakan, mungkin ada masukan atau kritik, saran yang membangun untuk pelayanan kita pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup mohon bimbingan doa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah membimbing kami dan melindungi kami dalam pelayanan kami pada ibadah pagi pada hari ini. Pelayanan kami yang jauh dari kata sempurna ini, hanya Engkau-lah yang dapat menjadikan kami Tuhan, supaya kami dapat melayani Engkau di hari-hari berikutnya. Inilah kami ya Tuhan dalam pelayanan kami di kemudian hari. Inilah kami Tuhan, dan ampunilah salah dan dosa kami. Dan dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berterima kasih. Amin.